Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan jumpa lagi di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam bab 2 tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini yaitu memahami ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Mengorganisasikan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa dapat yang pertama menyebutkan ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kedua, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah. Ketiga, membiasakan sikap kasih sayang terhadap alam sekitar. Yang keempat, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya, peta konsep kepribadian Nabi Muhammad SAW yang kita bahas. Untuk materinya yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Aktivitas yang dilakukan berdiskusi, keterampilan yang diperoleh adalah komunikasi. Sifat kemuliaan Nabi Muhammad dan sahabat ketika berdakwah. Aktivitas yang dilakukan adalah menyusun sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Keterampilan yang diperoleh yaitu kreatif dan inovatif. Kemudian ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Aktivitas yang dilakukan, analisis ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Langsung kita masuk pada bab kedua yaitu kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas untuk menyeru kepada umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyampaikan tugas yang diembannya, beliau mempunyai kepribadian yang sempurna. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran, sehingga disebut sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107 diterangkan bahwa dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga dalam surah Al-Ahzab ayat 45-46 yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira dan memberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Surah Al-Ahzab ayat 45-46. Dari ayat tersebut, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sayyidan mubaysyiran dayan illah dan syirajan muniran? Pertama, syahidan artinya menjadi saksi. Besok di hari akhir Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mubasyiran artinya pemberi kabar gembira. Nabi Muhammad memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadhiran artinya pemberi peringatan. Nabi Muhammad pemberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman kelak akan masuk neraka karena tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang keempat, da'iyan illah artinya menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu sirajan muniran. Sirajan muniran artinya cahaya yang menerangi.
Itulah sifat-sifat Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, sifat-sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat ketika berdakwah. Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Pertama, sidik. Sidik artinya jujur dan benar. Nabi Muhammad memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatan. Beliau mustahil bersifat kizib, artinya berdusta. Yang kedua, amanah. Amanah berarti terpercaya. Nabi Muhammad SAW selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Mustahil beliau berkhianat, berarti mengkhianati amanah. Yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh mengandung arti menyampaikan. Nabi Muhammad berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil beliau bersifat khitman yang berarti menyembunyikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, fatonah. Fatonah adalah bijaksana dan cerdas. Nabi Muhammad SAW dengan bijaksana dan cerdas mengatasi setiap masalah yang dihadapi umatnya. Mustahil beliau bersifat baladah yang berarti bodoh. Demikian sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW untuk kamu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, setelah menyaksikan video ini, yaitu sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW, informasi sifat-sifat mulia apa yang kamu dapatkan dari keterangan video ini? Tuliskan laporan seperti contoh berikut ini, yaitu informasi sifat-sifat mulia dari bacaan. Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan anak-anak di buku tugas kalian. Sekiranya sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Jumpa lagi di video pembelajaran lain. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.